kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat An-Nur yang berbahagia, bersama kami dalam acara Ngobrol di hari Sabtu. Kesempatan pada hari ini kita bersama dengan Habib Arman Parmansyah. Beliau adalah praktisi pendidikan. Beliau juga mengajar di beberapa universitas dan beberapa institusi pendidikan. Selain itu beliau juga aktif di PCNU Kota Bekasi dan Jatman Kota Bekasi. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah khair, Ustaz. Kita sudah 2 kali ketemu dalam acara Ngobras. Ya. Lalu pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang tema yang lain, yaitu tentang pembelajaran model digital. Nah, Bib, ini kan sekarang kita memang di era teknologi ini menjadi keniscayaan bahwa e-learning atau elektronik digital pendidikan menjadi suatu yang wajib untuk kita manfaatkan. Nah, kira-kira Bib, efektif nggak nih pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan? Seefektif apa ya untuk dunia pendidikan? Silakan, Bib. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Sahabat An-Nur yang saya banggakan dan yang saya kagumi. Kalau kita kembali flashback tentang komunikasi atau teknologi yang sudah dijalankan selama ini, kalau kita lihat ke belakang sih sebenarnya sih perkembangan ini sudah ada, udah lama ya. Cuman boomingnya atau baru kerasanya itu sekarang ya, ketika di lingkungan orang-orang yang sudah atau boleh dinyatakan kita ini sudah di area pandemi ya di Indonesia ini. Nah, kalau teknologi saat ini sih sangat-sangat berarti banget ya kalau bagi anak-anak sekarang. Jadi jangan sampai anak-anak sekarang kan hanya menggunakan teknologi itu hanya buat komunikasi aja kali ya. Buat komunikasi, buat mencari hal-hal yang tidak ada jadi ada. Nah, mungkin dengan adanya sistem, kalau dikembalikan ke sistem pendidikan ini bermanfaat. Kenapa sih hal-hal yang kecil ini kita anggap kecil lah ya? Karena kenapa kecil? Karena sekarang teknologi kan bukan barang mewah ya, sudah bukan barang mewah, jadi bukan barang primer, malah bukan barang-barang lux ya, malah sekarang jadi barang-barang primer ya. Jadi semua siswa sudah ada gitu lah. Nah, alangkah baiknya ini bisa dimanfaatkan dengan sarana-sarana seperti itu, bisa mengirim soal, dan bisa mengurangi anak-anak kita ini bermain hal-hal yang seharusnya tidak mereka mainkan gitu, atau mereka bisa lihat sesuatu yang sifatnya negatif. Mungkin itu yang bisa jadi membuat hal-hal ini. Bagi saya teknologi sekarang sudah efektif ya, tapi bagaimana kita memanagenya aja kali ya. Ya, Bib, kan pembelajaran digital ini memang satu terobosan kemajuan yang luar biasa. Dulu kalau kita belajar anak-anak kepiting ini, tapi kepitingnya nggak ada. Kalau sekarang anak-anak ini kepiting kita bisa tampilkan di video di layar ini kepiting. Ada melihat fisiknya dan lain sebagainya. Jadi mungkin salah satu kelebihan teknologi adalah salah satu. Tapi mungkin kita juga bisa melihat kendala-kendala teknologi di beberapa daerah tertentu kan tidak seperti di Jakarta yang akses internetnya cepat larinya. Tapi kalau di sana kan tentu kendalanya luar biasa. Mereka harus cari jaringan dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Bib? Tentu kan ada perbedaan kalau orang Jakarta, kota-kota besar bisa menikmati dengan mudah pendidikan era digital ini dengan beberapa teman-teman yang ada di daerah. Tentu kan mereka walaupun ini pendidikan teknologi luar biasa, tapi mereka kendalanya itu, Bib. Dalam teknologi pasti ada plus minus ya. Plusnya sesuatu yang selama ini dalam pembelajaran siswa hanya melihat mungkin hanya dengan kata-kata kali ya. Monas di Jakarta gitu ya, kebun binatang di Surabaya, terus kuda Nil hanya gambar tapi nggak pernah dilihat. Tapi dengan adanya alih teknologi seperti ini,
siswa jadi bisa melihat kuda ini loh. Nah, gitu. Jangankan kita yang anak-anak SD, SMP, SMA, yang PAUD aja ya, PAUD atau TK, itu sekarang sudah ada manfaatnya banget. Mereka si guru sendiri yang selama ini hanya memberikan mungkin hanya gambar, terus warna-warna tertentu, dengan adanya seperti apa metode pembelajaran seperti dengan berbasis teknologi ini, si siswa, si anak juga bisa melihat, oh ini loh kuda ini seperti begini, warnanya, bentuknya gitu. Dan tidak hanya gambar, dia bisa bergerak ya. Nah, itu yang jadi salah satu kelebihan daripada teknologi tersebut. Yang tadinya dari orang desa mau ke kota nih, nggak tahu di kota seperti apa. Nah, dilihat dari gambar, oh ini kota Jakarta udah rame ya. Oh ini ada bis tingkat. Nah, gitu kan ya. Orang bilang, oh ini loh ada dibilang Ancol katanya. Ini loh dilihat seperti ini. Jadi lihat gambarnya aja mungkin si siswa ini sudah merasa tercover keinginannya, oh ini loh Jakarta. Nah, kalau dikondisikan seperti ini, saya rasa siswa yang di daerah tertinggal mungkin kita bilangnya, atau di beberapa daerah yang sinyalnya kurang baik, ketika mereka terima, mungkin ini bisa menjadi hal yang membuat kepuasan bagi dirinya sendiri gitu loh. Jadi supaya mereka ini tidak tidak ketinggalan informasi ya. Nah, itu yang menjadikan ini pembelajaran gaya digital ini bisa diterima gitu loh. Kedua, si anak jadi belajar tentang teknologi sendiri yang selama ini hanya khusus belajar komputer gitu ya. Ini secara nggak langsung semua pelajaran bisa masuk. Nah, itu yang bisa anak jadi bisa lebih cepat dan cerdas dalam mendapatkan. Ya, Bib. Ini tentang kira-kira masa depan lah, masa depan pembelajaran digital. Tentu kan pasti terus berubah dan berkembang. Betul. Sampai hari ini kita masih dari tren karena masih COVID ya. Jadi kita bisa menggunakan tren pendidikan, bisa menggunakan Google Classroom, Zoom dan lain sebagainya. Dan kira-kira ke depan akan lebih canggih apa bagaimana, Bib? Atau ya kalau sekarang kita pakai Zoom meeting di rumah dan mungkin nanti lebih canggih lagi, bisa di mana aja kita gunakan HP tapi bisa gunakan untuk belajar gitu ya. Kalau kita bicara prediksi ke depan, sesuatu bagi saya sih hal yang mustahil jadi bisa nyata kok. Ya, dulu kan ada beberapa orang mengatakan tidak ada tuh namanya jam yang bisa dilihat, ada kamera di sini, bisa berbicara dengan jam melalui telekomunikasi. Sekarang ada. Saya yakin perubahan teknologi ini makin lama makin sempurna dan bisa membantu siapapun orang, baik di pendidikan, di perusahaan ataupun di bidang-bidang lainnya, mereka akan tercover. Malah yang kita takutkan apa? Nanti tenaga manusia malah hilang. Itu kasihan. Makanya itu ada plus minusnya juga ya. Makanya kita berharap dengan adanya teknologi ini, udahlah yang sudah di tingkat pendidikan menengah ke atas sudah menjelang selesai, tidak usah berpikir saya harus menjadi seorang pegawai. Jadilah dia menjadi seorang wira swasta atau menciptakan lapangan kerja baru. Nah, itu yang bisa mengakibatkan dia bisa menjadi lebih bisa menguasai iptek ya. Ya karena saya lihat gini, dulu saya pernah lihat, jangankan dulu, sekarang deh, orang latar belakangnya dia hukum, latar belakangnya seorang sarjana komunikasi, tapi kok dia bisa bikin IT web sendiri atau apa? Karena itu pikir itu yang disebut teknologi ini tidak mengenal kasta, siapapun boleh, siapapun bisa. Nah, itu tinggal bagaimana kita ingin niatnya gitu ya, nama amalu biniat, insya Allah pasti bisa. Teknologi ini kira-kira bisa tidak mengancam posisi guru atau dosen? Ya bisa jadi kan guru digital atau dosen digital, sehingga nggak perlu lagi fisik guru dan dosennya, cukup puterin aja belajar. Jadi guru udah hilang fungsinya, dosen hilang fisiknya nggak, tapi menggunakan guru digital. Sekarang kan banyak ya pembelajaran, cara bantu mengerjakan soal, nggak pakai guru lagi sekarang, tapi pakai sistem. Jadi gimana, Bib? Kalau guru kalau begini?
kemungkinan bisa seperti itu ya. Tapi itu guru yang tidak inovatif. Tapi kalau guru-guru yang inovatif, saya rasa tidak. Begini, kalau guru yang sudah mempunyai kemampuan inovatif itu, dia ketika dia sudah hasilnya sudah seperti ini, dia akan meningkatkan inovatif yang barunya lagi, gitu loh. Oke, pembelajaran sudah diberikan melalui kita bilang daring ya, dalam jaringan. Kita kasih dia, dibuka oleh mereka, dilihat, udah sama aja belajar kan. Nah itu kan ketika si dosen atau guru ini sudah seperti ini kan dia sudah puas, padahal tidak seperti itu lagi. Nah saya rasa mengancam pasti ada ya, tergantung si dosen atau si guru ini untuk bisa mengupgrade ya inovasi-inovasi yang baru tersebut, supaya si anak didik kita ya, peserta didik kita ini bisa puas lah, bisa ada komunikasi gitu ya. Ya contoh beginilah, guru sekarang kalau selama ini dia komunikasi seperti ini tatap muka melalui daring ini ada, nah sekarang dibikin model lagi kan, mungkin dia juga nanti suatu saat si siswa ini bisa mendapatkan informasi ini dalam bentuk dalam bentuk jaringan-jaringan media yang lain, yang si siswa dimanapun bisa mulai belajar gitu loh. Jadi sekarang nanti lama-lama belajar siswa tidak tidak mengenal waktu ya, kapan aja bisa belajar. Ini menarik sekali, tapi menurut waktu kita tidak bisa melanjutkan diskusi ini. Kita bisa lanjut di tema yang lain. Sahabat An-Nur yang berbahagia, menarik sekali. Saya boleh sedikit memberikan satu kutipan dari Imam Ghazali ya. Nah, begini yang paling enak nih. Ya, kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Itu Imam Ghazali sendiri menghormati guru. Sahabat An-Nur yang berbahagia, kita ketemu lagi di acara Ngobras yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.